Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 16 sampai 20 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh join saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti uploadan terbaru di YouTube, kemudian saham-saham menarik seperti menu sore, saham scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung join saja. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk yang premium tentunya akan berbayar ya. Nanti ada premium yang gratis, jadi di sini saya jelaskan dulu untuk premium yang berbayar. Untuk benefitnya seperti ini, yang paling utama adalah kalian akan mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan, lengkap dengan chart dan analisanya jika join ke premium. Jadi salah satu benefit yang paling utama adalah itu ya. Jadi jika tertarik boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saya melalui Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya yang saya upload di YouTube, seperti video yang ini ya. Jadi ini khusus pelanggan. Kemudian kalian akan mendapatkan juga saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, atau jika ada kendala boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, untuk premium yang gratis yaitu dengan cara join ya, atau buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham. Nanti teman-teman akan di-invite ke premium secara gratis. Jadi syaratnya hanya 3, yaitu yang pertama buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian deposit 5 juta, jika ingin nego boleh hubungi admin, dan nantinya aktif bertransaksi di sana. Jika berminat boleh langsung hubungi admin, dan nantinya akan di-invite ke grup premium khusus nasabah atau grup VIP secara gratis, kemudian akan mendapatkan juga rekomendasi saham setiap harinya lengkap dengan trading plan seperti premium yang berbayar, kemudian ikut market update, dan juga akan mendapatkan support dari CS. Jika tertarik boleh hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955. Oke, jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi admin saja. Sekarang kita langsung ke analisanya. Sebelum ke situ kita update dulu ya trading plan kita di minggu yang lalu. Jadi trading plan di minggu yang lalu akan kita update dulu supaya yang sudah punya barang boleh mengikuti trading plan-nya lagi. Untuk saham yang pertama di minggu yang lalu ada MTEL ya. Yang saya bagikan di minggu yang lalu ada MTEL. Dari sini MTEL langsung naik ke target kita ya, dan berarti di sini untuk trading plan pada MTEL sudah down, dan memang untuk MTEL ini tidak masuk dulu ke area pembelian kita ya. Jadi dia langsung naik ke target. Jadi untuk MTEL invalid. Jadi yang bisa profit pada MTEL happy cuan. Tapi di sini untuk MTEL secara trading plan kita adalah invalid ya. Lalu saham yang kedua di minggu yang lalu ada TCPI. Untuk TCPI di sini sebenarnya hit target ya, hit stop loss, walaupun memang dia hanya spike ke bawah lalu bergerak naik kembali, tapi secara trading plan kita sudah hit stop loss, jadi memang kita loss di TCPI. Jadi untuk TCPI loss. Lalu ada saham yang yang ketiga ada di BBYB. Untuk BBYB juga kita hit stop loss ya, pas di area stop loss. Di yang sudah cut loss di BBYB boleh nanti entry di saham yang baru, yaitu 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Jadi trading plan kita di minggu yang lalu kurang bagus ya, karena memang IHSG juga sedang koreksi. Jadi 2 cut loss dan satu lagi invalid ya, atau sudah langsung terkena targetnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Analisa yang pertama kita mulai dari IHSG dulu ya. Kita lihat gambaran IHSG di minggu depan. Nah, di sini terlihat kalau IHSG menandakan rejection di area resisten ya, 7459 sampai 7591. Dan di sini IHSG bergerak turun ke area support. Jadi ada potensi dia akan rebound di minggu depan. Rebound kecil ya. Jadi boleh dilihat secara trennya memang pada IHSG masih dalam pergerakan turun. Jadi untuk IHSG ini potensi masuk ke area demand-nya di angka area demand di sini ya. Saya buatkan demand di angka 7247 sampai 7330. Jadi IHSG masih ada potensi lanjut bergerak turun ke area demand di sini. Turun dulu.
lalu nantinya bergerak naik kembali, bisa di minggu depan atau di 2 minggu depan. Oke, jadi ada potensi IHSG akan turun dulu ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Nah, di sini area ini cukup kuat ya, karena sebelumnya sempat sideways dulu. Jadi pergerakan IHSG sempat di sini ada penolakannya. Jadi penolakan di sini, dan akhirnya berhasil di breakout. Jadi pergerakan turun IHSG di sini adalah pergerakan turun untuk koreksi, lalu lanjut bergerak naik. Jadi view saya pada IHSG seperti itu, dia akan bergerak naik kembali, tapi terlebih dahulu turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik ke resistennya kembali di angka 7459 sampai 7591. Jika kita cek dari asingnya, nah terlihat ya di 2 hari terakhir dari tanggal 12 sampai tanggal 13 ada outflow dari IHSG. Jadi wajar saja IHSG di sini bergerak turun, dan pada saat IHSG bergerak naik di sini inflow-nya tidak terlalu besar ya. Jadi sebenarnya IHSG ini masih lebih dominan untuk bergerak turun. Jadi untuk itu jika nanti dia bergerak naik, maka sebenarnya pergerakan naiknya hanya untuk rebound sebentar saja. Oke. Jadi selama IHSG masih berada di bawah dari ini ya, resisten penentunya pada IHSG di angka 7591, maka pergerakan IHSG akan cenderung bergerak turun. Tetapi jika nanti resisten ini bisa di breakout, maka IHSG akan uptrend kembali dan bisa mencapai ATH-nya lagi. Oke, jadi pergerakannya atau pergerakan IHSG akan lebih cenderung bergerak naik turun di area demand dan juga resistennya nantinya. Oke, jadi boleh nanti manfaatkan mulai borong saham-saham yang menarik jika nanti IHSG mencapai area demand. Oke, lanjut ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Saham yang pertama yang saya pilih adalah ACES. Dari sini ACES kenapa menarik? Nah, sini boleh kita lihat ya. Saya perjelas dulu untuk chartnya. Boleh kita lihat pergerakan ACES ini cenderung konsolidasi ya di support trendline ini, dan juga resisten trendline-nya ataupun di area demand 735 sampai 765, dan juga area resistennya di sini. Jadi untuk pergerakan ACES mampu rebound di area demand yang ini, yang menandakan kalau pergerakan ACES ini masih dalam pergerakan uptrend ya. Jadi dia belum membuat lower low dan masih dalam tahap konsolidasi. Jadi dengan ini ACES masih berpotensi untuk bergerak naik. Jika kita lihat secara broker summary pada ACES, nah terlihat di tanggal 13 atau di hari Jumat masih ada akumulasi dari lokalnya di sini. Walaupun ada koreksi dari ACES, tapi dia mampu inflow di hari Jumat ya. Jika kita cek di 1 minggu terakhir, nah masih ada inflow dari NI, BB, dan KZ, sedangkan yang jual rata-rata dari asing, ZP, TP, DP, CC, dan yang lainnya. Jadi dengan ini, yang beli dari lokal dan yang jual dari asing ya. Tapi secara pergerakannya pada ACES ini masih bisa bergerak naik. Nah di sini view saya pada ACES masih akan lanjut bergerak naik karena secara broker summary sangat bagus. Kita cek lagi 2 minggu terakhir masih sama, volume dari NI dan BB masih cukup besar. Jadi dengan ini ACES masih potensi untuk bergerak naik. Dan di sini juga boleh kita lihat pergerakannya cukup bagus. Setelah mencapai demand, dia bergerak naik. Jadi ada potensi dia akan melanjutkan kenaikannya. Dari sini saya buatkan trading plan pada ACES, yaitu saya buy di area sekitar 785 ya. Saya buatkan average-nya di 785, target 1 di 860, dan stop loss di 720. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1,15 banding 1, potensi profit 9,55%, sedangkan potensi loss di 8,28%. Jadi sangat menarik ya trading plan pada ACES nantinya. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13,38%. Jadi potensi profitnya pada ACES ini sangat menarik. Di sini kan saya buatkan area atau trading plan pada ACES. Area buy-nya saya buatkan di angka dari area demand-nya 760 sampai ke angka 810. Jadi boleh nanti dicicil di area ini. TP1 860, TP2 di angka 890, dan stop loss-nya di angka 720. Jadi untuk ACES jika sudah masuk ke area pembelian, maka kalian boleh cicil nantinya di area tersebut. Karena secara view saya pada ACES masih ada potensi dia akan koreksi lagi. Di hari Jumat ada rejection ya, ada candle merah. Jadi ada potensi dia akan turun dulu ke area pembelian, lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi view saya pada ACES seperti ini. Jadi boleh nanti dicicil jika ada rejection di area pembelian kita. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada WIRG. Nah untuk sektor teknologi ini cukup bagus ya di minggu yang lalu.
MTEK sama SCMA lagi naik ya, lagi uptrend. Jadi boleh dipantau juga untuk kedua saham itu. Untuk kita di premium memang sudah masuk di SCMA dan MTEK dan memang sudah profit hampir 30-40%. Jadi yang berminat join ke premium boleh saja hubungi saya melalui Telegram atau melalui admin, hubungi melalui WA ya. Oke, sekarang kita langsung ke WIRG. Kita lihat di sini WIRG mengalami penurunan setelah mencapai area supply di sini. Jadi ada potensi WIRG akan mencoba atau menguji area demand-nya kembali di angka 83 sampai 88. Ini menjadi kesempatan kita untuk beli pada WIRG, yaitu buy di area demand 83 sampai 88. Nah, karena area ini cukup kuat, maka ini menjadi kesempatan beli pada WIRG di area demand-nya. Jika kita lihat secara broker summary pada WIRG, nah, terlihat di sini di angka, kita buatkan dulu per harinya. Dari sini 1 minggu terakhir ada akumulasi dari EP. Di tanggal 13, EP masih akumnya di sini. Tapi terus secara volumenya, top brokernya masih distribusi dari ID. Jika kita lihat di 2 minggu terakhir, EP masih akum, ID jualan. Jadi cukup seimbang ya volumenya di sini. Nah, makanya dari indikator Stockbit tergolong netral ya di sini. Jika kita cek langsung 1 bulan terakhir, nah terlihat di sini volume dari EP masih netral saja ya. EP akum 29 miliar, sedangkan ID jualan 27 miliar. XA akum 20 miliar, sedangkan SA 22 miliar, jadi masih tergolong netral saja. Walaupun di sini memang ada cenderung indikator merah, tapi secara volumenya jika kita lihat masih dalam netral ya. Jadi dengan ini WIRG masih potensi bergerak naik, karena walaupun dia bergerak turun, tidak ada volume jualan yang cukup signifikan. Jadi pada saat di sini masih ada inflow dan diikuti dengan broker summary yang seimbang. Jadi dengan ini WIRG masih ada potensi bergerak naik secara broker summary dan juga secara teknikal ada potensi dia bergerak naik karena sudah hampir mencapai area demand kuatnya di angka 83 sampai 88. Nah, dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada WIRG, kita buy di area demand dan nantinya dengan harapan dia bergerak naik kembali ke area resistennya. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di angka 87. Lalu target pertama di 95 dan stop loss di 80. Dengan ini kita akan mendapatkan risk-reward ratio 1,14 banding 1, potensi profit 9,20%, sedangkan potensi loss di angka 8%. Jadi potensi profitnya lebih besar dari potensi loss-nya jika mencapai target pertama. Ini menandakan kalau trading plan kita ini sangat bagus karena kita memang buy di area demand, jadi tergolong low risk karena kita buy di area bawah dan sell nanti di area atasnya. Jadi untuk WIRG jika ingin masuk menggunakan trading plan kita di sini, tunggu candle rejection muncul di area demand lalu boleh beli dan perhatikan juga pergerakannya. Jika nanti pergerakannya turun secara perlahan maka boleh beli pada WIRG, tetapi jika langsung drop dengan candle yang cukup signifikan seperti ini ya, dengan candle yang cukup besar seperti ini, maka jangan beli dulu pada WIRG. Tunggu WIRG turun secara perlahan baru boleh beli pada saham ini. Sebelum ke trading plan-nya, kita lihat dulu jika WIRG mencapai target kedua, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13%. Jadi sangat menarik memang untuk trading plan pada WIRG ini. Dari sini akan saya buatkan trading plan-nya, area pembelian saya buatkan di area demand ya. Jadi boleh nanti dicicil di area ini. Saya buatkan di angka 84 sampai di angka 89, TP1 95, TP2 99, stop loss di 80. Jadi boleh nanti cicil di area pembelian kita dan tunggu candle rejection karena memang kita buy di area demand, jadi kita harus menunggu atau bersabar menunggu candle rejection atau candle bullish di area demand-nya. Jika sudah muncul maka boleh gunakan trading plan kita pada WIRG. Jadi potensi pada WIRG akan turun dulu lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Oke, jika terkena stop loss harus cut loss dan disiplin menggunakan trading plan yang ada. Lanjut ke saham yang ketiga untuk minggu depan ada MBMA. Nah, di sini untuk MBMA saya buatkan view-nya seperti ini ya, sama saja seperti WIRG yang tadi, kita buy di area demand, untuk demand-nya di angka 476 sampai 500. Jadi view saya pada MBMA masih akan bergerak turun kembali. Nah, boleh kita lihat area demand ini cukup kuat ya, cukup kuat. Boleh kita lihat pergerakan MBMA setelah mencapai area demand, dia cenderung bergerak naik ya. Di sini dia reject dan bergerak naik. Nah, nantinya MBMA potensi seperti itu, dia akan turun lagi ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Jika kita cek secara broker summary pada MBMA,
Nah, terlihat 1 bulan terakhir akumulasi ya. Akumulasi dari LG cukup besar, sebanyak 57 miliar. Jadi pada saat bergerak sideways di area bawah ini, ada akumulasi dari LG yang menandakan memang dia sedang akum dan potensi nanti harganya di markup lagi ke atas. Jadi dengan ini, secara broker summary pada MBMA masih bagus. Kita cek 2 minggu terakhir, LG mulai buangannya, tapi masih punya barang cukup banyak. 1 minggu terakhir, LG buangan, di hari Jumat LG buangan. Jadi LG-nya mulai buangannya di sini, tapi secara akumulasinya masih punya barang sebanyak 56 miliar. Jadi dengan ini masih ada potensi MBMA akan dinaikkan kembali dan berpotensi nanti LG akan akum kembali di area demand-nya. Jadi gak usah terlalu khawatir karena LG masih punya barang, tetapi jika nanti LG buangannya cukup besar, maka itu yang perlu dikhawatirkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli pada MBMA, maka harus pantau pergerakannya di area demand dan pantau juga broker summary-nya apakah LG masih jualan atau sudah mulai akum kembali. Nah, nantinya jika LG sudah mulai akum kembali, maka bisa dipastikan MBMA akan bergerak naik kembali. Oke. Di sini saya buatkan trading plan pada MBMA dengan average di 496, stop loss di 466 dan target 1 di 530. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1,17 banding 1, potensi profit di 7%, sedangkan potensi loss di angka 6%. Jika target kedua tercapai di 545, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10%. Jadi, trading plan pada MBMA ini sangat bagus karena memang kita buy di area demand-nya ya, atau lebih low risk karena kita buy di area bawah dan sell nanti di area atasnya. Oke, dari sini kan saya buatkan trading plan pada MBMA. Area pembeliannya saya buatkan di area demand-nya. Saya buatkan di angka 480 sampai di angka 500. Lalu TP1 di angka 530, TP2 di angka 545, stop loss di angka 466. Oke, jadi stop loss kita di bawah dari demand, dan tetap nanti perhatikan jika demand di breakdown maka kita harus keluar dari MBMA, karena jika di breakdown maka MBMA akan melanjutkan penurunannya. Nah, di sini area demand ini cukup kuat ya, jadi view saya pada MBMA akan turun dulu, memang akan turun dulu ke area demand-nya, akan masuk ke area demand, lalu lanjut bergerak naik. Nah, maka dari itu, ini menjadi kesempatan kita untuk beli di area demand dan sell nanti di area resistannya atau di target kita. Oke, jadi untuk MBMA, boleh nanti pantau, jika ada rejection di area demand maka boleh beli, tetapi jika belum ada dan tetap turun maka jangan dibeli untuk MBMA, dan dia berpotensi nanti breakdown area demand dan bergerak turun. Jadi jika ingin masuk pada MBMA maka tunggu ada suatu candle rejection atau suatu candle bullish di area demand-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan penjualan atau pembelian pada saham-saham tersebut. Jika ingin join ke premium, hubungi saja admin, nanti akan dibantu di sana. Sekian dari saya, terima kasih.